Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Bagas Pratama dengan ujung NPM 157. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Jessica Mayasmida dengan ujung NPM 163, Firly Oktapernica dengan NPM 166, Winda Rizka Nurlaita dengan NPM 168, Deni Najar Saputri dengan ujung NPM 176, Asma Nabilatul Zahra dengan ujung NPM 188, Lutfia Zahra dengan ujung NPM 201, Adong Wahyu Setiawan dengan ujung NPM 227, Wahyu Dwi Wardani dengan NPM 228. Latar belakang, evaluasi pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi pendidikan telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai negara. Evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Pendidikan adalah salah satu aset yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan sangat penting untuk mengetahui beberapa efektif pendidikan yang diterima siswa. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti evaluasi. Menurut Arifin, evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria dalam rangka membuat keputusan. Tujuan umumnya yaitu mengumpulkan bahan informasi guru yang membuktikan bahwa tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, meningkatkan tingkat keefektifan suatu metode pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Tujuan khususnya yaitu merangsang motivasi peserta didik untuk mengikuti program pendidikan. Yang kedua, menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam program pendidikan sehingga dapat dicari solusi untuk perbaikan. Manfaat evaluasi. Yang pertama, manfaat sumatif. Seorang tenaga pendidik akan mendapatkan feedback untuk membenahi proses pembelajaran. Yang kedua, membenahi saran dan prasarana pembelajaran serta anak-anak didik yang baru masuk. Yang ketiga, manfaat formatif. Memiliki manfaat untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang anak didik dan mencapai kemampuan apakah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Yang keempat, manfaat diagnostik. Memiliki manfaat untuk mengetahui letak kelemahan anak didik di dalam pembelajaran sehingga dapat membuat strategi untuk mengatasinya. Memiliki manfaat sebagai pengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran yang sudah tenaga pendidik tetapkan. Selanjutnya, manfaat penetapan memiliki manfaat kepada tenaga pendidik untuk melakukan penempatan kepada peserta didik untuk memasuki kelas mana yang lebih cocok. Selanjutnya, memiliki manfaat sebagai landasan untuk membuat strategi perencanaan pembelajaran untuk proses selanjutnya agar semakin baik. Selanjutnya, memahami sesuatu, seperti kondisi peserta didik, keadaan, sarana dan prasarana proses pembelajaran. Evaluasi dalam perspektif pedagogik. Evaluasi pendidikan dalam sudut pandang pedagogik berarti seorang pendidik bukan hanya melaksanakan tugasnya dalam memperoleh informasi atas ketercapaian siswa didiknya semata. Ilmu pedagogik memandang bahwa pendidik akan memadukan pengetahuan secara jelas kepada siswa sebelum melangkah kepada tahap evaluasi sebagai bahan untuk menuju evaluasi pendidikan. Pendidik pun mampu berpandangan luas terhadap hasil atau informasi yang diperoleh. Pendidik akan mampu melakukan pengendalian agar sesuatu yang diharapkan tercapai hingga ke arah bagaimana mengembangkan informasi atau hasil yang diperoleh pendidik setelah melakukan evaluasi pendidikan. Pedagogik harus diterapkan dalam pendidikan karena dua alasan. Alasan yang pertama, pedagogik berfungsi sebagai sistem pengetahuan atau pendidikan tentang anak yang menjadikan landasan bagi praktik pendidikan anak. Yang kedua yaitu pedagogik adalah manusia yang ingin bertanggung jawab atas pendidikan yang mereka terima. Evaluasi juga merupakan sebuah proses yang
melibatkan 4 hal yang ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, yang kedua memproses informasi, yang ketiga membentuk pertimbangan dan membuat keputusan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara rasional sebagai akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Dari pemaparan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses menilai, mengukur, dan membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan motivasi, mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa, mengetahui kesesuaian antara program yang telah terencana, dan untuk mengetahui penempatan kelas siswa. Dalam perspektif pedagogik, evaluasi berpusat pada peserta didik dan pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya mengukur kemampuan siswa, tetapi juga bertujuan untuk memahami proses belajar dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah saran. Mengingat banyaknya manfaat dari evaluasi pendidikan, maka diharapkan para guru dapat mengevaluasi siswa dengan baik, yaitu dengan memastikan secara detail dalam menganalisis kemampuan siswa. Dalam mengevaluasi, kompetensi yang dibutuhkan guru adalah kompetensi pedagogi, sehingga terdapat adanya keterkaitan antara evaluasi dengan pedagogi. Selain guru, peran orang tua juga penting dalam evaluasi. Hal ini dikarenakan orang tua dapat menjadi fasilitator, mendorong semangat, dan mengontrol waktu belajar anak. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.